Justru ujian akhir nasional bukan merupakan ujiannya, bagaimana pembuktian si siswa terhadap apa yang telah dipahami. Hai Sobat Pendidikan Guru Indonesia, ketemu lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Masih dengan Kak Putri. Dan kali dia, Apa kabar Kak Putri? alhamdulillah sehat. Gimana kabar kali dia? Sama dong, sehat walafiat. Kita bisa lanjut syuting podcast berikutnya. Betul. Bahas apa kita hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang harus dilakukan Oke, harus oleh dilakukan. siswa untuk menuju kelulusan. Ay, berat banget. Kemarin kita udah bahas Penerimaannya nih. penerimaannya. Nah, sekarang kita ngebahas gimana anak itu bisa lulus. Lulus People Come and Go ya. Ya, masih ada tema yang sama. Oke, kalau kemarin bahas dari mana, sekarang bahas kelulusan ya. Kelulusan berarti terkait dengan Ujiannya. ujiannya. Bukan. Oke, Ujiannya. Kalau dulu itu saya ngajar kebetulan dari 2017 ke sekarang. Jadi ngalamin satu minggu nih ya, Iya. 8 tahun. Betul. Jadi kita mengalami yang namanya ada ujian nasional. Ya. Lalu ujian nasional sempat hilang. Ya, itu tahun Bukan hilang sih, diganti ya tahun assessment. 2021 ya. Diganti dengan sistem yang namanya assessment. Itu lebih ke apa tuh? Kadang-kadang saya ini baru nih di dunia pendidikan ya. Oke, dulu kita ngalamin yang namanya ujian nasional. Ujian nasional yang kita alami itu berbasis satu Indonesia. Semuanya satu Indonesia, soalnya sama. Gitu kan ya. Nah, terpusat, tapi minusnya dari si UN ini sendiri menurut saya pribadi adalah terkait dengan daerah-daerah yang belum terfasilitasi dengan baik di pusat. Iya, kota-kota besar. Sehingga kemungkinan ketika melaksanakan UN ada kurang fasilitas. Lalu terkait dengan ilmu, zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, kita gampang dari Google ya. Dikit-dikit tanya Google, dikit-dikit tanya Google, dikit-dikit tanya AI. Cuma kan untuk daerah-daerah tertentu itu yang tidak memiliki, kurang memiliki fasilitas yang memadai, sehingga informasi seperti buku, sumber belajarnya juga masih kurang. Jadi pengetahuannya itu tidak merata. Tapi ujian jadi pukul merata semua ya, sama-sama nilainya 7 misalnya gitu. Sedangkan itu dianggapnya sulit ya. Atau bisa kita analogikan seperti seseorang yang harus lomba lari tapi dikasih ukuran sepatunya semua 42. Sedangkan kan kakinya ada yang beda-beda ukuran. Bisa itu dulu. Nah, sekarang isunya berubah menjadi TKA. Sekarang isunya akan kembali lagi ujian nasional, tapi berubah nama menjadi TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, terkait ujian ini sendiri itu sudah resmikah dari pemerintah akan diadakan lagi atau gimana? Karena saya ngepoin halaman sosial medianya Kemendikbud itu belum ada. Nah, sementara dari kamu sendiri yang memang bergelut di dunia sekolah pendidikan yang harusnya orang dalam nih ya, lebih cepat informasinya, itu benar nggak sih akan ada ujian lagi? Kalau saya tahunya ada ujian lagi ya, namanya TKA, tes kompetensi akademik. Tapi untuk sistemnya seperti apa itu belum. Sistemnya gimana, lalu apa saja yang diujiankan itu saya belum bisa bicarakan. Sama kayak kemarin ya, antara zonasi sama domisili, SPM ini belum bisa bahas lebih lanjut karena memang belum kejadian nih Mbak Mas Guru. Atau mungkin Mbak Mas Guru ada yang lebih update, lebih tahu sekolahnya, boleh komen loh nanti di kolom komentar. Mungkin yang lebih tahu dari saya, yang lebih paham, atau mungkin panitianya langsung. Ada panitianya ya, atau yang lebih merancang ya, yang ikut merancang ke dalam. Bisa komen di komen itu. Karena itu belum kejadian, kita atau saya mau bahas ngorek dikit kalau dari sisi Kak Putri sebagai guru dari seorang murid yang akan melakukan ujian nih ya, ujian nasional, ujian sekolah, ujian hidup. Menurut kamu itu sebenarnya ujian itu penting gak sih? Karena kan dulu sering banget kita dengar kayak stigma skeptis kayak
Masa sekolah 3 tahun cuma ditentuin dari 3 hari doang? Gimana dong? Nah itu gimana nih Kak Putri? Sebenarnya kalau menurut pandangan, ini pandangan saya pribadi ya, bukan pandangan, jangan dianggap pandangan guru ya. Oke. Ini pandangan Oke, pandangan saya oke. pribadi, justru ujian akhir nasional ini bukan merupakan ujiannya, tapi bagaimana pembuktian si siswa terhadap apa yang telah dipahami. Dipahami bukan dimengerti. Oke. Kalau Oh bedanya tuh. beda Dipahami dengan dimengerti. konsepnya. Kita berbicara dengan guru bahasa Indonesia lagi-lagi ya. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kita mengerti, kita tahu cabai itu pedas. Mengerti kita mengerti. Tapi kalau kita paham, kita nggak mau makan pedas, kita nggak makan cabai. Oh, Tapi kalau kita nggak paham, kita makan aja. oh, Gitu. Kita ngerti, tapi kita nggak makan. iya. Gitu. Jadi disitulah pembuktiannya. Pembuktian dari adanya ujian nasional itu. Ujian nasional. Iya. Pembuktiannya apa? Akhirnya kan si siswa sendiri punya patokan-patokannya sendiri. Oh, gue harus belajar nih, gue harus ngerti. Gini kan sistemnya, ini pengalaman saya. Yes. Ketika kita menghadapi ujian nasional, Iya. kita akhirnya belajar lagi tuh. Iya. Kelas 1, kelas 2, Iya, dan benar banget. mau nggak mau ya, mau nggak mau kita. Lebih common istilah SKS. Nah, sistem kebut semangat. Nah, Bahkan ini sejam kali ya, baru buat guru. bahkan ada kamusnya tuh, kamus sistem kebut semalam. Nah, jadi kan dari dari ujian-ujian itu jadinya membuat kita tuh, oh, materi kelas 1 tuh ini, materi kelas 2, kelas 3 ini. Akhirnya kita sebagai siswa pun lebih paham akan materinya. Dan kira-kira tahu nih apa nih akan diujiankan. Akhirnya apa? Membentuk siswa lebih memahami dan lebih melekat. Lebih ngomong konsistensitas ya. Bagaimana dia konsisten belajar terus nih. Betul. Jadi bukan artian dari tadi udah belajar 3 tahun, 365 hari kali 3 kali, terus tiba-tiba masa gue udah belajar berbab-bab tiba-tiba cuma dikasih 60 soal sih. Betul. Bukan itunya. Bukan Sebetulnya itunya berarti ya. yang dilihat dari segi pendidikan bukan angkanya, tapi prosesnya. Tapi Betul. tapi nyatanya tetap angka yang dinilai kan. Iya, angka yang dilihat ya. Lulus enggaknya ada patokannya nih. Iya, tapi hal itu akan terlihat ketika mereka lulus SMA. Oke. Kalau misalnya mereka lulus SMA, misal salah satunya mereka akan diwawancara, misal mereka mau kerja. Yes. Ketika si pewawancara pasti tahu ya, mereka melihat angka, tapi ketika ditanya jawab, dilakukan tanya jawab mereka nggak paham, itu akan menjadi pembuktian. Yes, benar. Yang dibutuhkan juga ya, benar ya. Yang dibutuhkan dari siswa apa? Pemahaman, bukan pengertiannya. Dan pembuktian dari angka itu. Betul. Kan pemahamannya. Bagus. Akademisnya belum tentu pemahamannya. Gitu. Ya kan memang di Indonesia masih common banget ya untuk melamar kerja atau apapun dilihat dari nilainya. Betul. Padahal bukan. Lagi-lagi balik ke pemahamannya itu sendiri. Jadi kamu setuju nih ya kalau saat ini diadakan lagi ujian lagi nih? Setuju tapi dengan syarat. Oh apa tuh? Ada S dan Menurut saya ya. Menurut saya pribadi lebih kepada sesuai dengan apa minat si anak. Oke. Maksudnya gini, kalau misalnya memang anak ini ya kan sekarang kurikulum merdeka nih sebelumnya nih. Di kurikulum merdeka ini mereka sudah didasarkan kepada minat. Jadi ada matematika minat, ada bahasa Indonesia tingkat lanjut. Jadi mereka bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Jadi nggak ada IPS nih kalau di kurikulum merdeka. Oh, nggak ada IPS. Nggak ada. Jadi sesuai dengan biologi itu peminatan, fisika. Kalau dulu kita IPA itu biologi, fisika, kimia. Yes. Nah sekarang biologi, fisika, kimia, sosiologi, geografi, dan sejarah itu semua jadi peminatan. Bukan lagi IPS. Lebih spesifik lagi ya. Jadi misal nih, saya mau jadi dokter. Yes. Nah kalau mau jadi dokter berarti dia harus ambil peminatannya biologi, kimia, satu lagi matematika. Misal dia nggak ambil matematika, dia suka bicara, dia mau ngambil sosiologi boleh. Kan ada 4 yang diambil. Satunya lagi boleh sosiologi, atau dia suka IT, dia ambil peminatan IT boleh. Jadi nggak terpaku ya. Iya, nggak terpaku. Harus IPA, semua nggak terpaku harus IPS. Itu bagus sebenarnya. Lebih bagus. Jadi ketika kuliah mereka sudah punya bekal sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu sebetulnya bagus ya bagian Mas Guru ya. Tapi
kan lagi-lagi ya kita patok sama sistem yang terus berjalan. Jadinya sekarang berubah lagi menjadi TKA, dan tapi saya juga tidak bisa membicarakan TKA itu seperti apa karena masih bergejolak ya. Masih bergejolak, masih Iya, masih ini bergejolak. ramu nih kayaknya. Masih beramu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan teknologi yang ada. Balik lagi. Mas dan Pak Guru yang sudah mengalami atau sudah diajak berbincang-bincang sama pihak sekolahnya terkait merumuskan ujian ini, boleh loh nanti komentar-komentar kita share. Betul. Gitu sih kalau untuk yang ujian nasional dan TKA ini. Oke. Kalau buat anak SMA ini, fenomena yang lebih seru lagi. Apa tuh? Kan biasanya bilang kalau UN SD buat masuk SMP. Yes, benar. UN SMP buat masuk SMA. UN SMP buat apa? karena ada masuk kuliah ya kan. Gimana masuk kuliah di punya saya Itu ada ujian yang ada seleksinya lagi. Gitu kan. Ujian lagi itu. Ada seleksi mandiri lah, ada tes fisik lah, ada tes lari lah, tes segala macam. Sesuai dengan bidangnya, kan kedinasan apa, kalau negeri apa, swasta apa, kan ada tes. Tulis lagi bah. Ya, benar. Ada yang bilang gitu, buat apa sih kita ada ujian nasional di tingkat SMA? Sebetulnya balik lagi menurut saya, ketika siswa mau dilepas ke masyarakat, mereka ini pandangan saya. Pandangan saya bukan dulu ya. Khawatir banget nih saya. Pandangan saya bukan pandangan dulu ya. Ya betul. Ini penjelasan ya. Karena khawatir banget sama profesi ya. Ini pandangan saya, ketika si siswa mau dilepas terjun ke masyarakat dengan mereka yang memiliki background sudah sekolah atau memiliki ilmu, saya rasa mereka butuh bekal. Namanya mau turun gunung ya. Betul. Mereka tetap butuh bekal. Bekal itu misal di bahasa, mungkin orang, saya berguru bahasa Indonesia, mungkin orang taunya bahasa itu cuma belajar titik, koma, kalimat, ejaan. Ternyata bukan hanya itu. Jadi di bahasa Indonesia itu diajarkan bagaimana mereka bisa berbicara kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Dari kata baku aja. Misal kata baku nih, mereka akhirnya bisa tahu kapan harus bicara formal, kapan harus enggak. Kapan harus gue? Iya. Kapan harus saya, kapan harus kamu, kapan harus Anda. Itu salah satu dari bekal yang saya kasih nih ke anak-anak. Kita aja anak kita, kami aja kan Betul. Kadang ketika nih siswa saya bicara, hari ini kita akan mempresentasikan, pasti saya bilang stop. Kita kok salah? Kita atau kami? Emang ibu ikut presentasi? Teman-temannya ikut. Banyak banget yang salah ya siapa di sini. Banyak gue yang sering banget. Kita akan mulai. Padahal belum tentu diajak ya. Iya seperti itu kayak. Jadi salah satu bekal yang harus masing-masing kalau di tingkat SMA menurut saya lebih kepada bekal apa yang kami guru itu siapkan untuk mereka terjun ke masyarakat, atau untuk mereka lanjut ke tingkat kuliah, atau mereka yang mau bahkan ke tingkat PTLN. Kalau PTLN itu kan akan lebih dibebankan, misal mau ke Arab, otomatis akan lebih ke bahasa Arabnya, atau ke Inggris ada TOEFL dan TOEIC-nya kayak gitu. Atau bahasa Indonesia sastranya, maka dia akan lebih diberatkan kepada pemahaman seperti kata baku, tidak baku, atau pemahaman pembaca novel, memahami novel gitu. Lebih seperti itu. Kalau dari saya sendiri, bahasa itu lebih dilekatkan pada bagaimana si siswa bisa memilih kapan berbicara yang santai, kapan bicara yang formal, anak sekarang ya. Anak sekarang Masya Allah, luar biasa banget. Jadi memang ujian itu bagi guru sendiri itu memang diharapkan ya tadi ya, untuk menilai kesiapan dari siswa ini sendiri, baik itu melewati jenjang berikutnya tingkat sekolah ataupun ke masyarakat itu sendiri ya. Jadi untuk Mas dan Pak Guru atau ayah bunda yang lagi gonjang ganjing atau resah dengan ujian sekolah, tenang aja karena kita hidup juga ada ujian ya. Jadi tenang aja, pasti semua akan bisa diselesaikan. Cuman saat ini kita memang belum bisa bahas lebih jauh karena memang belum ada juknis ya, apa sih itu? Apa bahasanya? Edarannya lah, keputusan bersama dari pusat belum ada. Nanti kalau ada kita akan kulik lebih dalam lagi. Oke, kalau gitu kita nanti akan bahas lebih lanjut di episode yang akan datang. Yang lebih menarik. Kalau misalnya menurut saya
jangan memandang ujian nasional itu sebagai patokan akhir. Iya, tapi jadi awal mereka untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Kalau untuk SMA lebih tepatnya ya. Ya, kalau Dan sama iya, guru yang satu ini. itu kalau untuk SMA tentunya karena mereka mau nggak mau harus terjun ke masyarakat, harus terjun ke tingkat yang lebih tinggi lagi, harus siap gitu. Nah, tapi untuk guru pun kita juga tidak hanya siswa yang ikut belajar mengikuti sistem. Porsinya Bukan, ujian. belajar mengikuti sistem, Oke, Kak. belajar. Jadi nggak cuma siswa yang dari kurikulum merdeka berubah ke kurikulum ini, berubah ke kurikulum ini, bukan cuma siswa, tapi kita juga. Gurunya juga pertama harus melek teknologi juga. Karena kan teknologi makin berkembang nih, Yes, mau nggak yes. mau Oh ya iya, kita iya. kita pun tidak bisa menutup diri untuk gue nggak mau belajar, biarin aja yang lain aja yang bisa gitu, nggak bisa juga kita kayak gitu. Mau nggak Jangan mau, ketinggalan kita iya, sebagai guru mau kan. nggak mau kita juga harus beradaptasi Ya. terhadap teknologi. Yang kedua, kalau bisa kita sebagai guru atau kami sebagai guru itu belajar untuk menjadi guru yang lebih reflektif. Lebih reflektif. Reflektif itu dalam artian kita melihat nih siswa ini sudah bisa atau belum. Apa kurangnya kita sebagai guru dalam mengajarkan ke anak. Kita bisa tanya kok, anak SMA sudah bisa diajak diskusi kok. Oh, Kalian sudah paham belum? Ibu ngejelasin bagian ini sudah mudah dipahami atau belum? Ketika kita sebagai guru itu sudah bisa tahu, oh anak-anak bisa nih dengan cara ini dan anak-anak pun enjoy sama kita atau nyaman sama kita. Maka ilmu yang kita sampaikan itu nggak cuma diterima, lebih mudah juga. lebih diingat lah Lebih tempatnya. diingat, Jadi ketika kuliah baru mereka bilang, Bu, yang kemarin tuh yang ibu ajarin tuh ini. Ya itu adalah salah satu apa ya hikmah tabungan amal. Kepuasan juga sih jadi guru kan. Puasan sih lebih ke ini kan, lebih ke alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita lebih senang dengar kayak gitu Nah, kan. ilmunya itu lebih bisa bermanfaat ya itu. Oke, Mbak dan Mas Guru mungkin ada yang berpendapat lain tentang ujian ini, boleh langsung komen di kolom komentar dan jangan lupa di like dan subscribe. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang tetap di Guru Kreatif, inspirasi pembelajaran.